Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi azzana bi sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadilina fik wa minal mutajalisina fik. Allahumma surna yawmal qiyamah ma habibik sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma rzuqna taubata qoblal maut wa syahadata indal maut wa jannata ba'dal maut. Allahumma aftah alaina wal hadirin futuhal arifin wal hadirat. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas dan juga Al-Habib Ridho bin Hussein Al-Attas dan juga Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas dan juga Al-Ustadz Muhammad Syakir bin Giai Muhammad dan juga para sesepuh yang ada di sini, para habaib, para ustadz, para asatidah wal ustadzat, para alim, para ulama, para habaib yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah itu semuanya tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir saya kepada anda semuanya. Dan juga yang sama-sama kita muliakan juga kita hormati, Al-Fakir hormati, yaitu para yang menyelenggarakan acara ini, panitia semuanya yang hadir di sini semuanya, RT RW-nya, kepala desanya semuanya. Insya Allah semoga guru-guru kita semuanya yang hadirat di sini semuanya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami, para hadirin hadirat yang kami muliakan, ini sudah menunjukkan waktu jam setengah 12, 11 lebih, jam setengah 12 lebih sedikit. Ini masih semangat enggak nih orang tua kami, Bapak? Ibu masih siap? Sampai jam berapa siapnya Ibu? Sampai jam 1? Insya Allah enggak lebih dari jam 12. Yang sudah mungkin mulai ngantuk, enggak apa-apa, minta dicubit sama temannya, minta tolong sama temannya dicubit sedikit, biasanya melek lagi. Insya Allah. Sedikit Al-Fakir sampaikan. Namun sebelumnya kata para ulama itu apa? Mereka sempat mereka menyampaikan la kalama ba'dal arus, katanya gitu. Kalau tadi Al-Habib Ridho, paman Al-Fakir Hal Ridho, beliau menyampaikan, dan juga setelahnya juga Ustadz Muhammad Syakir menyampaikan, maka ada istilah la kalama ba'dal arus, itu aslinya sudah cukup mereka seperti itu. Nah, Habib Ridho tadi menyampaikan luar biasa akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ustadz Muhammad Syakir dari mulai dari menceritakan tentang masalah kemuliaan beliau, akhlak beliau hingga Nabi Muhammad meninggal wafatnya. Luar biasa, sudah lengkap semuanya apa yang mau Al-Fakir sampaikan. Seperti itu. Namun mungkin Al-Fakir ingin menyampaikan ada 3 hal. 3 hal tersebut, 3 hal yang insya Allah itu adalah penting dan juga insya Allah akan selalu kita pegang untuk setiap sehari-harinya kita, setiap waktunya kita, setiap harinya kita megang 3 hal tersebut, dan harus selalu insya Allah akan selalu ingat dengan 3 hal tersebut. Yaitu 3 hal ini juga merupakan ada sangkut pautnya dan bahkan mungkin penting sekali, yaitu apa? Yang pertama, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua adalah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang selalu bersenang dan selalu membantu untuk apa? Acara-acara yang itu acara tersebut, aktivitas tersebut menyanjung Allah dan Rasul Nabi alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau seandainya kita ingin menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin membuat syair atau kita ingin membuat puisi untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telah diminta oleh para ulama di zamannya, yaitu Imam Ibnul Farid. Beliau diminta oleh para teman-temannya, para sahabatnya untuk membuat syair, untuk membuat puisi yang indah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa jawaban beliau? Jawaban Imam Ibnu Farid, beliau menjawab, sungguh apapun yang kita sumbangkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bentuk pujian-pujian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanjungan kita semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan bisa untuk menggambarkan akhlak yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini kata-kata beliau yang sungguh sangat luhur, yang sungguh sangat luar biasa. Namun apa salahnya kalau seandainya kita sedikit juga sebisanya untuk menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mungkin sedikit membahas tentang kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami, Bapak, Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling, yang tiada ada, yang enggak ada tandingnya di muka bumi ini. Semuanya ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masalah kebaikan-kebaikan semuanya. Seperti itu. Makanya apa? Kalau seandainya itu kita insya Allah sudah tahu dan tanamkan dalam diri kita, insya Allah kecintaan kita akan bertambah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita, kalau seandainya kita ada, yaitu kitab Ghaizus Sahabah, itu kitab Syekh Muhammad Ba'atiyah, guru Al-Faqir, guru kita di Yaman sana. Itu beliau menyebutkan juga di dalam kitab tersebut, yaitu apa? Tentang kemuliaan Nabi Muhammad, tentang keagungan, dan Nabi Muhammad paling afdol, paling afdolnya dari para makhluknya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebelum diciptakan, sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, sebelum semuanya bahkan makhluk-makhluknya Allah diturunkan ke bumi, diciptakan di alam ruh. Jadi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada semua hambanya, alastu bi rabbikum, yang lain ini pada diem. Kata Allah, apakah aku Tuhan kalian? Yang lain pada diem, belum ada yang jawab. Akhirnya ketika yang lain tidak ada yang jawab, pada diem semua, yang jawab adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala, gitu, yaitu iya. Akhirnya yang lain qalu bala, yang lain pun mengucapkan na'am, iya. Itu sebab apa? Dari kata para ulama juga ini sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikedepankan, dimuliakan daripada yang lainnya. Dan juga tidak sampai situ doang, tidak sampai situ saja, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diciptakannya, sebelum diutus oleh Allah ke dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya di kitab Taurat, disebutkan namanya di kitab Injil, disebutkan namanya, ya, itu bahkan orang-orang yang orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka pun ya sebagian dari mereka itu pada tahu bahwa nanti akan datang, yaitu Nabi akhir zaman, namanya Muhammad, namanya Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, itu di kitab Taurat, seperti itu.
Jadi ini sudah sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menunjukkan bahwa ini akan diciptakan makhluk Allah yang sangat sempurna, yang paling afdol di antara para makhluk-makhluk yang lainnya. Itu namanya Ahmad, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ini mungkin yang harus kita cermati, yang harus kita selalu ingat. Yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, maka apa? Semuanya pada gembira. Kecuali mereka-mereka orang yang punya hasad ataupun orang yang tidak dibuka oleh Allah mata hatinya, mereka akan kepanasan dan mereka akan bahkan ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal juga seperti itu. Na'udzubillah min dalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita ini sering mendengar kalau tadi akhlaknya baginda Nabi Muhammad sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Muhammad, khusus juga oleh Habib Ridho. Itu mungkin cukup banyak sekali yang beliau sebutkan. Insya Allah itu ada hadiah bagi kita pulang sini. Ya, insya Allah kita dapat berkah dan dapat hadiah ilmu. Insya Allah dan kita bisa mengamalkannya. Nah, coba sedikit saja ketika Nabi Muhammad SAW tidaklah, kata beliau bersabda, tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini kecuali untuk membenahi akhlak ataupun utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan banyak sekali Nabi Muhammad diutus diturunkan di bumi ini, banyak sekali yang mengajarkan umatnya untuk kebaikan dan lain sebagainya, itu luar biasa. Namun akan satu saja Al-Fakir akan ngambil dari kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya beliau, akhlak yang luhur, akhlak yang terpuji, akhlak yang sangat indah. Bahkan tadi Ustaz Muhammad pun pernah sempat menyampaikan, sesama orang kepada yang non muslim pun, kepada yang kafir pun, Nabi Muhammad sangat ramah kepada mereka. Ada satu cerita, yaitu ketika orang Yahudi, ketika orang kafir, anak muda ini datang kepada Nabi Muhammad SAW bertamu. Mungkin ini sering mendengar, kita pun insya Allah sudah pada mendengar, namun apa salahnya jika diulang seperti itu. Akhirnya ketika bertamu kepada Nabi Muhammad SAW, kalau mungkin kita ada orang mungkin di luar agama kita, beda agama dengan kita, mungkin kita bisa-bisa enggak akan mempersilakannya untuk masuk ke rumah. Namun baginda Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya, budi pekertinya yang sangat luhur, tamu itu disambut. Enggak sampai situ saja, bahkan dijamu, dikasih makan, dikasih minum. 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 3 hari terus dijamu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Akhirnya hari yang ketiganya ketika beliau ini sedang keluar, ada hajat-hajat sedikit, akhirnya tamu itu sudah enggak ada di rumahnya. Tidak sampai situ, kalau seandainya kita mungkin dalam hati kita katakan, alhamdulillah dia sudah keluar dari rumahku, saya tidak repot lagi. Mungkin itu kalau kita, tapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Cari itu orang, cari itu yang tadi tamu anak muda itu. Barangkali ada masalah di rumahnya, barangkali ada masalah dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, kakak adiknya, atau dengan temannya. Dicari, akhirnya sampai ke rumahnya. Ternyata ini anak ini Masya Allah luar biasa. Anak muda ini sudah sakaratul maut, sudah mau meninggal. Akhirnya disitulah Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, mulai mengajak untuk dia masuk Islam, ke agama Islam. Kalau seandainya mungkin itu seorang lain, bukan Nabi Muhammad, atau seandainya orang yang tidak memiliki budi pekerti seperti Nabi Muhammad, mungkin akan mengatakan dari awal, saya ini Rasul, saya ini Nabi, saya ini utusan Allah, maka ayo kamu wajib untuk masuk Islam. Mungkin seperti itu.
Tapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW. Dengan akhlaknya yang mulia, dibiarkan hingga dia sudah mau meninggal, sakaratul maut, barulah di situ Nabi Muhammad mengajaknya untuk masuk Islam. Akhirnya ini ketika Nabi Muhammad mengajak dia untuk masuk Islam, dia ini nggak enak sama orang tuanya, tidak enak sama ayahnya, ibunya, nggak enak sama keluarga yang lainnya. Dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, meminta izin agar dia masuk Islam. Luar biasa. Ketika dia minta izin ke orang tuanya, kerabatnya, akhirnya orang tuanya pun tidak tega. Karena apa? Dengan budi pekerti Nabi Muhammad yang sangat indah, yang sangat agung, yang sangat luhur, akhirnya kata apa orang tuanya? Ati Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad SAW, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dituntunlah untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk Islam, masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar, luar biasa. Itu adalah agama berkembang, agama akan terus berkembang, akan terus berjaya dengan akhlak yang indah. Bukan dengan kekerasan, namun apa? Dengan akhlak dan lemah lembut yang sangat yang luhur, yang indah seperti itu ya. Yang terakhir, kalau seandainya kita tadi ingin tahu juga Nabi Muhammad itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nampak dari mulai Nabi Muhammad dilahirkan sampai Nabi Muhammad meninggal wafatnya, dan hingga apa? Hingga nanti kelak di akhirat nanti di padang mahsyar, disitulah yang paling nampak sekali bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Apa di situ yang terjadi? Sungguh Nabi Muhammad adalah kita ini semuanya. Kalau kita berkumpul di sini, berkumpul dimanapun, nanti ada majlis maulid, ada majlis ilmu, ada majlis ta'lim dan lain sebagainya, majlis sholawat, kita hadir di majlis tersebut. Diniatkan apa? Agar kita dapat ridhonya Allah dan Rasul, agar kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi di padang mahsyar ketika orang ini sudah kalang kabut, ketika orang itu sudah pada cemas semuanya, nggak ada yang bisa nolong, pada takut semuanya, pada lari terbirit-birit, lari ke sana, lari kemari. Akhirnya apa? Datanglah kepada Nabi Adam, Sayyidina Adam alaihissalam. Datang orang-orang ini manusia pada datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, mintalah syafaat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Nabi Adam? Idhab ila Nuh, katanya gitu. Bukan ke saya, sana minta ke Sayyidina Nuh, Nabi Nuh, coba sana. Sama Nabi Nuh pun sama seperti itu. Kata jangan ke saya, sana aja lari apa? Minta kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun sama seperti itu. Kata Nabi Ibrahim, datanglah kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa juga datanglah kepada Nabi Isa. Sampai ini singkat hadisnya di awal-awal hadis. Akhirnya apa? Sampai Nabi Isa datanglah sana ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Intinya apa? Kalau seandainya kita perhatikan, semua anbiya, para nabi, para rasul tidak bisa memberikan syafaat kepada semua, kepada umat nabi, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, sebelum hari penentuan di neraka atau di surga. Akhirnya kecuali siapa? Yang bisa? Nabi Muhammad SAW. Beliau sujud 4 kali. Akhirnya setelah itu, wahai kata Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu dan mintalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamu terserah syafaatilah mereka-mereka yang ingin, yang kau hendaki. Itu. Jadi ibaratnya apa? Nanti kalau seandainya kita ini sudah enggak ada yang nolong, sudah enggak ada lagi lari kemana, ke sana kemari enggak bisa, itu apa? Satu-satunya jalan adalah lari kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada berapa syafaat itu, ya, ada berapa syafaat itu khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya Nabi Muhammad untuk para umat Nabi Muhammad khususnya, dan untuk para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Yang pertama ini syafaat uzma yang tadi itu, yang ketika enggak ada penolong siapapun kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah
ketika ada orang syafaat untuk memasukkan umat Nabi Muhammad tanpa hisab ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk mengeluarkan orang dari neraka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar dipercepat. Mungkin kalau seandainya orang timbangannya ini pas lagi ditimbang ini mungkin lama, agak lama, mungkin bisa sampai berapa hari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan ratusan tahun, dipercepat karena syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu orang tua kami. Jadi kalau seandainya kita pengen melihat kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi yang pertama harus kita ingat, yaitu sebelum Nabi Muhammad diutus di dunia pun, sebelum dilahirkan udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mengasih kabar gembira kepada umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya dan lain sebagainya. Yang terakhir tadi ya, kalau di dunia sudah nggak ditanyakan lagi akhlak Nabi Muhammad dan budi pekertinya, semuanya perilaku Nabi Muhammad itu adalah panutan bagi kita semuanya. Yang terakhir tadi, nggak ada syafaat di akhirat nanti sebelum hari penentuan surga atau neraka kecuali Allah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pelantaranya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kami, ibu dan bapak semuanya hadir di sini semuanya ya. Inti dari kesimpulan itu, kalau seandainya kita sudah insya Allah paham akan hal-hal yang tadi, hal-hal yang sudah kami sampaikan, yang terakhir adalah ayo kita ini hadir di Majlis Maulid ini, insya Allah tanda sedikit bahwa kita ini cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi belum ada 50%, harus dilengkapin, yaitu ayo cintanya kepada Nabi Muhammad diperbaiki lagi. Jangan hanya di mulutnya saja saya cinta kepada Nabi Muhammad, namun ayo praktekkan semuanya. Yang ngaku cinta pasti akan mengikuti yang dicintainya. Seperti itu. Ayo sholat tahajudnya ditambah lagi. Yang belum bisa tambah sholat tahajudnya, dimulai sholat tahajud. Yang sudah bisa sholat tahajud tambah lagi. Sholat duhanya, berbakti kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya, baik kepada pamannya, baik kepada saudara-saudarinya, baik sama orang muslimahnya, semuanya ditambah. Ya, apalagi tadi akhlaknya kita lebih baik, makin hari harus makin ditambah lagi. Itu apa? Tanda kalau kita ini cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, orang cinta itu harus punya bukti tidak? Harus. Contoh, si fulan mungkin namanya Junaid, dia cinta kepada si namanya Maryam, pasti kalau dia memang benar-benar cinta akan mengorbankan apapun untuk yang dicintainya, untuk Maryam tersebut. Entah itu ngasih motor atau lain sebagainya. Ya. Namun apa? Untuk sekarang berarti kita ini ketika udah mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad, maka buktikan kita ini semua cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan takwanya kita kepada Allah ditambah, amal-amal baiknya ditambah, akhlaknya ditambah. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, dan mohon doanya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.